Ternyata kemiskinan itu bukanlah nasib yang kita alami. Miskin itu bukanlah kondisi seperti apa sekarang ini, mungkin nggak punya duit atau pekerjaannya kecil, gajinya kecil, bukan itu. Tetapi kondisi mental, ini yang paling fundamental yang harus kita ketahui bersama. Salah satu cara untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan manusia adalah dengan kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video kali ini kita membahas mengenai kemiskinan ya. Teman-teman semuanya, kita harus tahu bahwasanya miskin itu ternyata bukanlah nasib yang kita alami. Miskin itu bukanlah kita nggak punya duit. Miskin itu bukanlah kita pekerjaannya kecil-kecilan, misalkan kuli batu kemudian digaji kecil. Bukan seperti itu miskin ya. Tetapi miskin itu adalah kondisi mental kita, state of mind. Nah, bagaimana penjelasannya? Maka pastikan Anda menyimak terus video ini hingga selesai, hanya di channel NLP Spiritual Motivasi. Nah, ini teman-teman, kalau kita memahami lebih lanjut, kenapa kemiskinan itu bukanlah nasib yang kita alami. Miskin bukanlah kita nggak punya duit, atau duit kita sedikit, atau rumah kita reok, bukan seperti itu miskin ya. Miskin itu adalah kondisi mental, itulah fundamental yang paling mendasar bahwasanya penyebab seluruh orang miskin di dunia ini adalah kondisi mentalnya yang akan mengantarkan dirinya betul-betul tidak punya duit. Atau kalaupun dia punya duit banyak, katakanlah dia dapat warisan dari orang tuanya, puluhan juta hektar tanah misalkan, atau dia dapat uang ratusan juta rupiah, bahkan miliaran. Tapi kalau kondisi mentalnya itu tetap miskin, maka lambat laun pasti akan jatuh miskin beneran. Uangnya itu nggak bisa berkembang. Contoh yang paling konkret adalah, dulu di kota saya, di Mojokerto, itu ada orang menemukan barang-barang antik peninggalan kerajaan Mojopahit. Dia jual di saat itu sekitar 1 miliar rupiah. Bayangkan, itu sekitar tahun 90-an sudah dihargai 1 miliar rupiah. Tetapi selang nggak ada 2 tahun orangnya jatuh miskin lagi. Padahal kalau dia mau, dia bisa menginvestasikan uangnya mungkin ke lembaga-lembaga tertentu yang bisa mengembangkan keuangannya, dan dipastikan sekarang nggak jadi orang miskin lagi. Tetapi kenyataannya apa? Ya, kenyataannya adalah orang tersebut saat ini kondisi keuangannya kembali seperti semula. Nah, kenapa demikian? Itu karena kondisi mentalnya, state of mind-nya mengarahkan dirinya kepada keadaan nggak punya duit atau pas-pasan seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ternyata kemiskinan itu bukanlah nasib yang kita alami. Miskin itu bukanlah kondisi seperti apa sekarang ini, mungkin nggak punya duit atau pekerjaannya kecil, gajinya kecil, bukan itu. Tetapi kondisi mental, ini yang paling fundamental yang harus kita ketahui bersama. Dan kebalikannya juga sama. Ternyata kaya atau sukses itu juga demikian, yakni kondisi mental kita. Kaya bukan orang yang punya harta sangat banyak, bukan konglomerat, tetapi yang paling fundamental itu terletak pada mentalnya. Dia bisa mengkondisikan mentalnya agar bisa kaya beneran, agar bisa sukses beneran, seperti itu. Ya jujur, saya juga masih belajar ke sana ya. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar ceritanya Nabi Isa alaihissalam, itu salah satu nabi yang nggak punya rumah, nggak punya pasangan, kemudian makan apa adanya, sukanya itu malang buana untuk dakwah, mengajak orang-orang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi dia merasa bukan orang miskin, melainkan dia merasa orang kaya. Bahkan beliau pernah mengatakan, saya ini orang yang terkaya di dunia. Kenapa? Saya tinggal di bumi Allah. Saya tinggal, lantai saya adalah bumi Allah yang harganya tak ternilai. Saya tinggal di sebuah tempat yang atapnya adalah langit. Langit itu harganya tak ternilai. Jadi seluruh bumi ini adalah rumah saya, begitu. Nah, ini adalah state of mind, kondisi mental bagi seorang utusan Allah. Ini bukan dikatakan miskin, meskipun kondisinya dia nggak punya duit, atau baju saja sangat-sangat sederhana. Ini bukanlah kemiskinan, tetapi memang dia memilih kondisi yang seperti itu, kondisi sangat sederhana. Begini teman-teman, miskin itu sesungguhnya ya, saya harus ulangi lagi perkataan saya, bukan di saat kita nggak punya duit,
bukan di saat orang itu nggak punya rumah, bukan di saat orang itu nggak bisa makan, bukan itu. Itu hanya realita yang sementara saja. Tetapi yang paling substansial dan fundamental, ternyata miskin itu adalah kondisi mental, state of mind-nya itu sendiri. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Napoleon Hill, penulis buku Think and Grow Rich, berpikir dan bertumbuh kaya. Beliau menjelaskan bahwasanya ternyata miskin itu bukanlah nasib yang kita alami, melainkan state of mind, kondisi mental kita sendiri, itulah penyebab kemiskinan seseorang, begitu. Nah, sebaliknya saya juga pernah membaca dari buku Psycho-Cybernetic, ya, karangannya Dr. Maxwell Maltz. Dia pernah mengatakan bahwasanya sukses dan kaya itu juga sama, nggak jauh beda dengan kemiskinan. Kalau miskin, kondisi mental; kaya atau sukses juga sama, kondisi mental, gitu. Ini yang paling fundamental yang harus kita pahami, yang harus kita garis bawahi. Nah, penjelasannya begini. Kenapa miskin itu adalah kondisi mental? Itu disebabkan karena orang-orang miskin biasanya dia selalu berkata bahwasanya miskin itu adalah kondisi hidupnya. Miskin itu sudah ditakdirkan kepada dirinya. Contoh begini, uang itu nggak bisa dibawa mati misalkan. Nah, kata-kata barusan itu justru akan mengantarkan mentalnya pada sebuah kemiskinan yang dia alami. Justru akan memperkuat dirinya memang pantas untuk miskin dan nggak pantas untuk sukses ataupun kaya, apalagi. Sedangkan kalau kita ketemu orang-orang kaya, ya, seperti salah satu penulis yang terkenal, namanya adalah Wallace D. Wattles, penulis buku yang berjudul The Science of Getting Rich. Beliau mengatakan begini, salah satu cara untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan manusia adalah dengan kaya, begitu. Nah, ini perkataannya orang miskin dengan perkataannya orang kaya sangat jauh berbeda. Yang menarik adalah perkataan yang dia pilih untuk diucapkan di lisannya itu sangat berpengaruh kepada kondisi mentalnya. Jadi ini simpel teman-teman, kalau kita bisa mengganti kata-kata yang kita gunakan, maka kita bisa mempengaruhi kondisi mental kita. Jadi orang miskin, kenapa kok dia terus miskin? Karena kata-kata yang dia gunakan itu justru memperkuat kemiskinannya, memperkuat kondisi mentalnya agar tetap miskin, begitu. Sebaliknya orang kaya juga demikian. Kata-kata yang dia ucapkan justru akan memperkuat mentalnya agar semakin kaya, agar semakin pantas mengalami sebuah kekayaan secara material, begitu. Ini juga kenapa di dalam agama Islam misalkan, ya, ada kewajiban untuk berzakat, ada kesunahan untuk sedekah, ada kewajiban untuk berhaji, yang semuanya itu membutuhkan banyak biaya. Nggak sedikit loh haji loh, ya, sekarang kurang lebih 40 jutaan, ya. Umroh saja sekitar 30 juta rupiah, ya. Kemudian zakat itu kan 2,5% kalau nggak salah, itu kalau zakat mal. Kalau zakat misalkan pertanian itu 5% sampai 10%, ya, tergantung dari pengairannya atau dari air hujan. Nah, intinya adalah zakat, sedekah ataupun melaksanakan haji dan umroh itu membutuhkan biaya. Sebetulnya agama Islam itu mengkondisikan umatnya agar bermental kaya. Ini harus kita pahami. Islam sesungguhnya mendesain umatnya agar bermental kaya. Meskipun katakanlah orang itu pekerjaannya dengan gaji yang di bawah UMR, tetapi tetap disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sedekah. Meskipun kecil, tapi diusahakan continue, ikhlas, begitu. Kalau kita bisa belajar untuk sedekah misalkan, meskipun sedikit tapi kita usahakan ikhlas dan kita rutinkan, misalkan tiap hari Jumat atau tiap hari apa gitu, ya, kita istiqomahkan, kita konsisten untuk melaksanakan itu, maka mental kita akan terkondisi menjadi lebih makmur, menjadi lebih kaya, itu pasti gitu. Kemudian juga mengenai haji misalkan, dengan mengeluarkan uang 40 juta rupiah, katakanlah orang ini hanya seorang pembantu rumah tangga, tapi dia bertekad untuk melaksanakan haji. Dia menabung setiap bulannya, entah itu 100.000, akhirnya dia bisa melaksanakan haji. Itu sesungguhnya kondisi mentalnya akan semakin makmur dan kaya. Dan kebanyakan apa? Orang yang telah melaksanakan ibadah haji setelah pulang itu rezekinya lebih tercukupi, rezekinya lebih makmur. Kenapa demikian? Tadi itu alasannya jelas, yakni kondisi mentalnya sudah terkondisikan untuk kaya. Kondisi mentalnya sudah disetting untuk kaya, untuk makmur, atau paling tidak tercukupi.
seperti itu. Makanya Nabi Muhammad juga pernah bersabda, sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh. Gitu. Orang soleh kalau punya harta pasti digunakan untuk sotakoh, zakat, umroh, haji, ya dan lain sebagainya. Pokoknya dibuat segala macam kebaikan. Persis seperti yang diucapkan oleh Wallace D. Wattles. Beliau mengatakan cara terbaik untuk menyenangkan Allah, Tuhan, dan menyenangkan manusia adalah dengan menjadi kaya, gitu. Atau dengan kata-kata yang lain, dengan menjadi kaya itu akan menjadi lebih efektif dalam membantu orang lain, seperti itu. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, ini intinya apa? Orang kaya itu rata-rata mengucapkan kata-kata yang positif, yang memberdayakan untuk dirinya sendiri, dan akhirnya nanti kondisi mentalnya akan tersetting untuk kaya beneran. Sebaliknya orang miskin juga demikian. Kata-kata yang dia pilih selalu mengucapkan kata-kata yang memperkuat kondisi kemiskinannya. Harta nggak dibawa mati, di akhirat hisabnya lama, orang kaya itu serakah, dan lain sebagainya, berbagai macam alasan yang justru memperkuat kemiskinannya itu, atau memperkuat dia nggak layak jadi kaya. Sebaliknya orang kaya selalu memilih kata-kata yang positif, yang memberdayakan, misalkan tentang uang. Uang itu memang nggak dibawa mati, tetapi kalau nggak punya uang rasanya mau mati, misalkan seperti itu. Contoh lagi, saya pernah ketemu orang kaya dari Malaysia. Beliau seorang ibu-ibu rumah tangga, tetapi punya usaha multi level marketing. Nah, nanti kalau orangnya nonton silahkan komen di bawah ya. Gini, beliau pernah ketemu dengan saya di Surabaya. Waktu itu saat pelatihan NLP practitioner. Jadi saya memberikan sebuah pelatihan kecil-kecilan gitu ya. Beliau mengatakan bahwasanya dia menjadi kaya lewat usahanya itu demi untuk menolong orang lain, memberikan pekerjaan untuk orang lain, begitu. Nah, ini intinya apa? Orang kaya kenapa dia semakin kaya? Karena di balik kekayaannya itu, dia punya belief, dia punya keyakinan, dia punya alasan yang kuat bahwasanya kekayaannya ini untuk membantu orang lain atau untuk menyenangkan orang lain. Sebaliknya, kalau saya ketemu dengan orang-orang miskin, ya dia selalu mengatakan, Mas, ya apa boleh buat, saya cuma petani misalkan, saya cuma pembantu rumah tangga misalkan, saya cuma kuli misalkan yang gajinya kecil. Bahkan yang lebih parah adalah dia mengatakan bahwasanya kondisinya itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi dia mau berupaya sebagus apapun atau sekeras apapun akan tetap menjadi miskin. Nah, sebetulnya kondisi miskin itu dirinya sendiri yang mengkondisikan seperti itu. Sebaliknya orang kaya juga demikian, orang sukses juga demikian. Kenapa dia semakin kaya, semakin sukses, ya kan? Karena dia sengaja mengkondisikan dirinya untuk tetap kaya, untuk tetap makmur, bahkan bisa menyenangkan orang lain, atau untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, misalkan untuk sotakoh, untuk berzakat, dan beramal kebajikan lainnya, ya. Nah, intinya apa yang saya sampaikan ini? Intinya adalah kita harus belajar untuk bisa mengkondisikan mental kita. Kalau kita ingin bisa mengubah nasib kita dalam waktu cepat ataupun lambat, ya, masalah waktu kita nggak tahu ya, tetapi yang paling penting, yang paling pasti adalah kita harus belajar mengkondisikan mental kita, perasaan kita untuk menuju sebuah kekayaan. Dengan cara apa? Kita dengan sadar, harus dengan sadar memilih kata-kata yang positif, yang memberdayakan, yang memperkuat jati diri kita, yang memperkuat self image kita agar layak dengan kekayaan, yaitu dengan cara begini. Meskipun hari ini saya belum kaya secara material, tetapi saya belajar, saya berkomitmen untuk menjadi orang kaya dan sukses. Saya punya cita-cita yang tinggi, harus saya raih di masa depan agar kondisi ekonomi saya atau nasib saya menjadi makmur dan sejahtera, begitu. Atau begini, katakanlah Anda saat ini masih belum memiliki harta yang sangat banyak, maka Anda jangan khawatir dengan kondisi Anda, tapi cukup katakan dalam hati, ya Allah, meskipun hari ini saya belum punya apa-apa, tapi saya berharap betul kepada Engkau, Engkau yang maha memberikan rezeki, Engkau maha yang memberikan kekayaan, maka berikanlah saya kekayaan. Nah, hal semacam ini itu sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kata-kata akan berpengaruh pada kondisi mental kita, dan kondisi mental kita itu berpengaruh pada perilaku. Perilaku berpengaruh pada kebiasaan. Nah, kebiasaan akan berpengaruh pada nasib yang kita alami. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau Anda suka silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.